Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pixie Cerita Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang diambil dari akun Twitternya yang bernama @bristory. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah seramnya Rumah Sakit Hasan Sadikin dan Rumah Sakit Pelni Jakarta Barat. Sesuai janji, saya akan cerita pengalaman seram di rumah sakit. Dan kali ini hanya kejadian di dua tempat rumah sakit, Hasan Sadikin Bandung dan RS Pelni Jakarta Barat. Masih ingat banget ketika bapak saya bilang kalau rumah sakit itu termasuk tempat yang suci. Tembok-temboknya banyak mendengar doa-doa tulus yang terucap, baik dari orang yang sedang sakit ataupun sehat walafiat. Ya, walaupun begitu perasaan saya tetap gak enak setiap kali masuk rumah sakit. Entah datang sebagai pengunjung atau sebagai pasien. Beberapa kali juga saya lihat sedihnya perpisahan, bukan dari sini yang ditinggalkan, tetapi dari sisi yang meninggalkan, alias yang berpulang. Ahmad adalah salah satu teman baik saya. Kami berteman sejak SMA, SMU, dan ketika kami kuliah pun sama-sama di Bandung. Suatu hari Ahmad mengabarkan bahwa bapaknya dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Tepatnya peristiwa ini terjadi pada masa awal-awal saya kuliah. Kala itu masih kos di daerah Jalan Cipilot, Bandung. Belum tinggal di rumah teteh karena jarak kos dan Rumah Sakit Hasan Sadikin cukup dekat. Saya langsung meluncur ke sana ketika Ahmad memberi kabar itu. Sebelumnya saya sudah dengar kabar bahwasanya kalau Pak Solihin sudah sering sakit-sakitan sejak lama. Saya dengar juga belakangan ini sakitnya bertambah parah. Saya lupa waktu itu hari apa, tapi sekitar pukul jam 9 saya tiba di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Waktu itu Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung masih belum direnovasi besar-besaran seperti sekarang. Masih bangunan lama dengan arsitektur Belanda zaman dulu. Rumah sakit ini tergolong besar, memanjang dari Jalan Ikhwan sampai Jalan Pasteur. Gak tahu deh seberapa panjang bangunannya. Yang pasti kalau kita masuk dari lobi depan sampai ke bangunan paling belakang, cukup ngos-ngosan, bisa guling deh kalau belum tahap gedung bangunan tempat Pak Solihin dirawat cukup jauh. Di belakang saya berjalan hampir ujung kompleks bangunan rumah sakit, tahu kan ruangan apa yang biasa ditempatkan pada paling ujung dan pojok, bangunan ruangan jenazah. Tapi tenang saja, saya jalan gak sampai ruang jenazah. Beberapa belas meter sebelumnya saya belok kanan. Waktu itu karena mungkin masih sekitar jam 9, lingkungan Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung belum sepi-sepi amat. Masih ada beberapa orang lalu lalang di sekitaran gedung rawat inap. Tidak usah mencari ruangan Pak Solihin, saya langsung menemukannya begitu masuk ke gedung. Ruang perawatan. Ketika sudah di dalam ruangan saya lihat cuma ada Ahmad dan Pak Solihin. Dengan telaten Ahmad sedang membalur badan bapaknya dengan minyak kayu putih. Setelah mengobrol sebentar dengan Pak Solihin, Ahmad mengajak saya untuk mengobrol di luar ruangan supaya bapaknya dapat beristirahat. Kami duduk di kursi kayu di depan. Duduk di situ Ahmad cerita banyak. Intinya, penyakit radang paru-paru yang diderita bapaknya sudah tergolong parah menurut Ahmad. Kalau dalam minggu-minggu ini tidak ada perkembangan bagus, maka keluarga memutuskan untuk membawa pulang dan dirawat di rumah saja. Setelah mengobrol ngalor ngidul sampai jam 12, saya memutuskan untuk pulang. Sebelumnya Ahmad minta tolong agar besok harinya saya datang lagi ke rumah sakit untuk menemani dia menginap. Di situ saya menyanggupi dan saya pulang malam itu. Enggak terjadi apa-apa. Keesokan harinya setelah beres kuliah, saya gak langsung ke RS memenuhi permintaan Ahmad. Saya memutuskan untuk pulang dulu ke kosan. Rencananya baru ke rumah sakit selepas maghrib. Sialnya malam itu saya ketiduran, terbangun di sekitar jam 11 malam. Saya buru-buru untuk pergi dan bersiap jalan ke rumah sakit. Sebelum saya coba telepon Ahmad, tapi HP-nya enggak aktif. Ya sudah, saya putuskan langsung ke rumah sakit. Enggak sampai 15 menit saya sampai. Memang sudah terlalu malam, seharusnya pengunjung sudah enggak diperbolehkan masuk. Saya coba telepon Ahmad sekali lagi, tetap belum aktif juga. Saat itu posisi saya berada di lobi dan mencoba sekali lagi telepon Ahmad.
supaya menjemput saya di lobi, tapi tetap belum aktif juga. Nekat. Ketika Pak Satpam teralihkan fokusnya, saya nyelonong masuk dan sukses di sekitar jam setengah 12 malam. Itu suasananya beda dengan yang saya rasakan. Pada malam sebelumnya jauh lebih sedih. Sepanjang lorong yang saya lalui hening banget. Gak ada orang yang saya lihat lalu lalang. Saya berpikir mungkin karena sudah nyaris tengah malam. Oh iya, lorong rumah sakit ini waktu itu bentuknya lorong terbuka. Hanya tiang-tiang kayu yang menjuntang atap di atasnya. Dari udara dingin di Bandung langsung menerpa badan saya, yang salah satu kostum karena cuma memakai celana pendek. Di lorong sepanjang kira-kira 300 meter itu terasa berkilo-kilo panjangnya. Kenapa, Bri? Karena perasaan saya sudah gak enak. Sejak masuk ke area gedung ruang inap, saya gak lihat orang lain satupun, sepi. Hanya terdengar langkah kaki saya saja. Udara semakin dingin, suasana semakin hening. Saya takut, sempat berpikir untuk balik lagi ke area lobi, tapi tanggung. Karena ruangan Pak Solihin hanya tinggal beberapa puluh meter lagi. Saya memperlambat laju jalan ketika melihat sesuatu di depan gedung rawat inap. Dari kejauhan saya melihat ada seseorang yang duduk di kursi kayu yang terletak di dekat pintu masuk gedung. Karena lampu selasar yang gak terlalu terang dari jarak sekitar 20 meter, saya masih belum bisa memastikan siapa orang itu. Tapi dari perawakan tampaknya saya kenal. Ahmad, ya leganya. Ternyata itu Pak Solihin. Alhamdulillah, beliau sudah sehat, gumamku dalam hati. Padahal kemarin beliau masih belum bisa bangun dari tempat tidur saja susah. Sekarang sudah bisa duduk di kursi luar. Assalamualaikum. Alhamdulillah, udah enakan Pak badannya? Tanyaku kepada Pak Solihin. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bri, udah enakan. Jawabnya sambil tersenyum. Ketika saya tanya Ahmad kemana, beliau bilang, Ahmad pulang ke Serang mendadak karena ada keperluan ke kota Serang, Provinsi Banten. Adalah kampung halaman Pak Solihin dan keluarga yang cukup jauh dari Bandung. Wah, sialan si Ahmad. Gak bilang-bilang kalau pulang mudik. Udah gitu, HP-nya gak bisa dihubungi. Kalau tahu gitu, saya gak akan datang ke rumah sakit. Terus, Bapak sama siapa di sini? Siapa yang nungguin? Gak ada yang nunggu. Gak apa-apa, Bapak udah enakan kok. Jawab Pak Solihin sambil tersenyum. Kami duduk bersebelahan di kursi kayu panjang. Gak ada orang lain di sekitar. Perawat-perawat yang biasanya seliweran pun gak ada sama sekali. Kami duduk berdua, lebih banyak diam tanpa berbincangan. Karena saya juga jarang banget ketemu beliau, gak terlalu akrab. Bri, Bapak ke toilet dulu ya, ujar Pak Solihin memecah keningan. Iya Pak, perlu saya antar gak? Gak perlu Bri, jawab Solihin tanpa tersenyum dan berjalan masuk ke dalam ruang inap tempat toilet. Selang beberapa menit kemudian, HP saya bunyi. Ada panggilan masuk tertulis Ahmad pada layar HP. Gila lu ya Mat, gak ngasih kabar kalau mudik ke Serang, mana HP lu gak aktif. Suara saya langsung meninggi terima telepon dari Ahmad. Maaf Bri, gue gak sempat ngasih tahu. Suara Ahmad terdengar bergetar. HP-ku habis baterai, gak sempat ngecas. Terus kenapa lu tiba-tiba mudik? Tanyaku penasaran. Jam 2 tadi Bapak meninggal mendadak. Kami sekeluarga langsung membawa jenazah Bapak pulang ke Serang. Sekali lagi aku minta maaf. Lu di mana ini? Belum sempat ke rumah sakit kan? Itu penjelasan singkat Ahmad. Saya terdiam, gak tahu mau ngomong apa. Saya tambah kaget lagi ketika melihat Pak Solihin keluar dari ruangan tempat dirawat sebelumnya dan berjalan ke tempat semula, yaitu kursi kayu tempat saya duduk saat ini. Badan saya lemas, pembicaraan dengan Ahmad di HP langsung saya putus. Beliau berjalan mendekat tanpa senyuman dan duduk di sebelah saya seperti semula. Pada saat itu saya baru sadar kalau beliau terlihat pucat. Saya gak bisa lari, kami hanya duduk terdiam. Gak ada percakapan karena saya gak tahu mau bicara apa. Badan saya gemetar dan berkeringat dingin. Saya membaca doa terus-menerus di dalam hati, berusaha membangun keberanian. Itu adalah 5 menit terpanjang di dalam hidup saya.
Selama kira-kira 5 menit itu, Pak Solihin hanya menatap kosong ke arah depan. Dan saya gak berani sedikit pun melirik ke arah beliau. Suasana hening dan pada akhirnya, pelan-pelan beliau mulai terlihat hendak memutar kepala ke kiri ke arah saya. Cukup mulai menengok ke arah saya gak tahan dirundung ketakutan. Sebelum Pak Solihin berkata sesuatu apapun, saya sontak berdiri dan berkata, "Pak, saya pulang dulu ya Pak. Bapak yang tenang. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab Pak Solihin dengan tatapan kosong. Wajahnya pucat. Berbeda dengan waktu saya lihat di awal pertemuan tadi. Saya diambang pingsan. Saya paksa kaki untuk melangkah menjauh pergi ke arah lobi. Ketika belum terlalu jauh, saya menengok ke belakang ke arah Pak Solihin duduk. Beliau masih ada. Ketika sudah agak jauh, saya menoleh kembali ke arah beliau. Udah gak ada, alhamdulillah. Saya bergegas pulang. Besok paginya saya berangkat ke Serang, ke rumah almarhum untuk melayat. Sampai Serang saya gak pernah cerita peristiwa ini kepada Ahmad. Saya simpan untuk diri saya sendiri saja. Kita lanjut ke cerita berikutnya. Kita mundur beberapa tahun sebelumnya. Ketika saya masih kelas 2 SMP. Waktu itu saya harus menjalani operasi amandel karena menurut dokter sudah infeksi akut. Rumah sakit tempat saya operasi adalah Rumah Sakit Pelni Jakarta Barat. Waktu itu operasi amandel masih harus dirawat inap. Setelah gak tahu deh kalau sekarang operasi dilakukan pagi sekitar jam 10-an. Alhamdulillah operasinya berjalan lancar waktu itu. Sore harinya setelah saya benar-benar sadar dari pengaruh bius, Bapak bilang saya harus nginap sendirian di rumah sakit. Malamnya ada tetangga yang meninggal, oleh karena itu Bapak dan Ibu harus pulang ke Cilegon. Ya sudah, mau gimana lagi, memang harus sendirian. Gak apa-apa Bri, kan ada suster-suster perawat di sini, tenang saja, ucap salah seorang perawat ketika Bapak menitipkan saya ke mereka. Sekitar pukul 5 Bapak dan Kakak pun pulang. Mulailah saya sendirian di ruang itu. Saya dirawat di ruangan perawatan kelas 2. Jadi dalam satu kamar ada 2 tempat tidur untuk 2 pasien. Tetapi malam itu gak ada pasien lagi selain saya. Jadi saya sendirian di tempat tidur, sebelah kosong. Serasa di kelas 1 jadinya. Nah, peristiwa ini adalah salah satu penyebab kenapa saya sangat menghindari tidur sendirian di dalam satu ruangan yang ada 2 tempat tidur. Entah itu rumah sakit, hotel, atau apapun lainnya. Trauma. Saya lupa kamar ini di lantai berapa. Yang saya ingat, ukuran kamarnya cukup besar. Ada TV di tengah ruangan. Saya ambil tempat tidur yang letaknya dekat pintu keluar. Sementara tempat tidur yang kosong ada di sebelah kiri dekat jendela. Hanya dibatasi oleh tirai putih. Malam menjelang waktu itu suasana di lantai tempat saya dirawat cukup sepi. Karena tempat tidur saya letaknya di sini dekat lorong. Jadi saya dapat mendengar jelas apabila ada suara langkah kaki, roda troli, atau tempat tidur dorong yang melintas seperti yang saya bilang malam ini. Sepi. Hanya sesekali terdengar langkah kaki perawat, kadang sambil mendorong troli. Sekitar jam 9, ada perawat yang masuk ke kamar. Dia tanya keadaan dan mengingatkan untuk meminum obat. Setelah itu beliau menyuruh saya untuk tidur. Malam itu, saya masih dalam keadaan sedikit pusing. Mungkin akibat masih ada sisa-sisa pembiusan saat operasi siang hari. Saya masih gak bisa bicara juga karena tenggorokan sakit banget. Untuk minum air saja masih sakit, apalagi ngomong seperti biasa. TV saya biarkan dalam keadaan menyala dengan volume suara yang kecil. Gak ada firasat apa-apa malam itu. Sekitar jam 10 saya tidur sendirian. Jam 1 malam saya terjaga. Bisa nebak gak kenapa saya terjaga? Terjaga tapi masih memejamkan mata. Saya merasa ada yang memegang kening saya. Tangan yang memegang kening saya terasa dingin dan memaksa saya untuk membuka mata. Pelan-pelan sama-sama saya melihat ternyata di sebelah tempat tidur saya berdiri seorang wanita berpakaian baju terusan panjang yang kusam. Dengan wajah bule, rambut warna gelap, saya bengong seperti terhipnotis ketika dia melihat tersenyum sambil tangan kirinya masih tetap di kening saya. Saya masih gak menyadari siapa perempuan itu, gak bisa berkata-kata dan berbuat apapun.
Kemudian pelan-pelan dia menuangkan obat sirup yang ada di meja ke sendok makan. Dan dengan pelan-pelan juga menyuapinya ke mulut saya. Seingat saya itu obat sirup beneran. Setelah membantu saya minum obat, beliau berjalan pelan ke arah tempat tidur kosong sebelah. Sambil wajahnya tetap menatap ke arah saya sambil tersenyum. Saya masih gak bisa berbuat apa-apa ketika dia membaringkan diri di tempat tidur kosong dengan posisi miring ke kanan, ke arah saya. Senyum gak pernah lepas dari wajahnya. Salahnya, saya waktu itu tirai yang memisahkan dua tempat tidur dibiarkan terbuka. Harusnya saya tutup, akibatnya kami berdua saling bertatap-tatapan lama. Di titik ini saya mulai amat sangat ketakutan. Saya baru sadar kalau perempuan itu bukan manusia adalah ketika dia mulai bersendandung dengan suara ririhnya. Suaranya terdengar mengambang, langsung saya lemas. Badan saya setelah itu, saya coba untuk menggapai tombol pemanggil perawat dan berhasil menekannya. Ketika saya tengok ke arah tempat tidur sebelah, ternyata perempuan itu udah gak ada. Ada rasa lega dan gak lama dari itu, seorang suster perawat masuk ke kamar saya. "Ada apa, Bri?" tanya dia karena belum bisa ngomong. Saya cuma memberi bahasa isyarat agar tirai pembatas ditutup. Setelah menutup tirai, perawat itu keluar kamar dan menutup pintu. Situasi kembali hening, tapi saya sudah terlanjur gak bisa tidur. Perasaan saya makin gak enak. Ternyata posisi tirai tertutup lebih menyeramkan daripada terbuka, karena saya sama sekali tidak bisa melihat ada apa di tempat tidur sebelah. Benar saja, beberapa saat kemudian saya mendengar suara perempuan itu bersenandung lagi dari balik tirai. Kali ini terdengar lebih serak karena saya sudah sepenuhnya sadar. Saya gak bisa lari kemana-mana, badan kaku dan lemas. Cukup lama senandung perempuan itu terdengar tanpa terlihat wujudnya karena terhalang tirai. Beberapa menit kemudian, tiba-tiba wajah perempuan itu muncul dari balik tirai, masih dengan senyum di bibirnya yang masih tetap bersenandung. Saya ketakutan, gak bisa teriak, gak bisa lari. Pelan-pelan dia berjalan ke arah saya. Dia membuka pintu dan sebelum keluar kamar, beliau masih sempat melihat ke arah saya dan tersenyum. Setelah itu saya gak ingat apa-apa lagi, entah pingsan atau tertidur. Paginya saya dibangunkan oleh perawat untuk memberi obat rutin dan kontrol. Saya masih bengong ketakutan. "Kamu kenapa, Bri? Kok begitu wajahnya?" Gak apa-apa, Sus. Gak apa-apa," jawabku singkat. Sekitar jam 10 Bapak dan Ibu datang. Saya langsung cerita semuanya tentang kejadian yang saya alami semalam. Ibu cuma tertawa-tawa, sedangkan Bapak langsung bertanya, "Jadi gimana? Nanti malam mau nginep di sini lagi?" Sambil bercanda. "Sialan. Aku gak mau, Pak. Bri mau pulang saja, mau pulang ke rumah." Sehari-harinya saya pulang. Sebelum pulang saya pamit kepada para perawat. Namun ada salah satu yang tiba-tiba nyeletuk, "Semalam didatangi suster Belanda ya? Berarti dia suka tuh sama Bri." Ternyata mereka semua sudah tahu. Baiklah. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Terima kasih untuk yang sudah mampir ke channel ini. Wassalam.